maka tidak diizinkan ada kerumunan di atas 5 orang di seluruh Jakarta. Bagaimana mungkin Anda mengkampanyekan PSBB, mari kita jaga jarak, social distancing diperketat gitu loh. Tapi Anda sendiri membuat forum di mana di situ berdesak-desakan, ada banyak sekali orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa. Pemirsa KB Nusantara dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan kami. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dilindungi dari wabah corona ini. Saudara, pada vlog hari ini saya ingin membahas apa yang terjadi di Jakarta. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 10 April 2020 adalah hari pertama pemerintah DKI memberlakukan apa yang disebut dengan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Seperti apakah PSBB itu? Apa saja yang dibatasi dengan skala besar itu? Saya kira itu tidak akan saya bahas secara detail. Tetapi nanti sedikitlah saya singgung ya tentang apa saja yang tidak boleh di PSBB itu. Tetapi diantaranya adalah bahwa dengan PSBB yang diberlakukan mulai hari ini sampai 14 hari ke depan, itu tidak diperkenankan sama sekali adanya perkumpulan massa. Bahkan berboncengan motor saja tidak boleh di Jakarta. Begitu juga kendaraan roda 4 hanya dibatasi maksimal separuh dari kapasitas kendaraan itu. Dengan batasan-batasan lain yang sangat ketat. Kita berdoa, berharap mudah-mudahan apa yang diterapkan oleh Pemda DKI Jakarta ini bisa berjalan sukses dan menekan tingginya penyebaran COVID-19. Nah, salah satu yang ingin saya soroti adalah tentang ketatnya pembatasan massa dalam berkumpul dan berkomunikasi bersosialisasi yang diberlakukan dengan PSBB ini. Tetapi bersamaan dengan itu terjadi sebuah tragedi. Menurut saya tragedi lah ya. Menurut saya adalah tragedi yang justru dipertontonkan, dicontohkan oleh Gubernur Anies sendiri. Yakni ketika beliau melakukan jumpa pers, di mana pada prakteknya ada terlihat sangat banyak wartawan berdesak-desakan, berkumpul saat meliput keterangan tentang PSBB dari Gubernur Anies Baswedan ini. Maka tidak diizinkan ada kerumunan di atas 5 orang di seluruh Jakarta. Padahal Anies Baswedan tidak sendiri di situ, didampingi oleh otoritas pemerintah daerah yang lain, termasuk TNI dan Polri. Nah, yang saya tidak habis pikir ini, kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa hal itu bisa terjadi? Tidak adakah pihak yang mengingatkan bahwa jumpa pers semacam itu menghadirkan banyak wartawan berdesakan walaupun jaraknya agak jauh dari Gubernur Anies, para wartawan itu ada garis pembatasnya, tetapi para wartawan sendiri itu berdesakan, nyaris tidak ada jarak sebagaimana lazimnya ketika para wartawan melakukan peliputan jumpa pers pada tokoh-tokoh penting. Ini kan ironis sekali gitu. Ini ironis, lucu kalau saya lihat dan tidak masuk akal gitu, tidak masuk akal. Mengapa itu terjadi? Tidak adakah pihak yang mengingatkan bahwa itu tidak lucu gitu. Nah,
Ini kan kalau boleh saya katakan ya, kalau boleh saya katakan ini peristiwa ini adalah ibarat Gubernur Anies, ini contoh atau pengibaratan saja ya. Gubernur Anies berkampanye bagaimana agar peredaran narkoba di Jakarta itu bisa ditekan. Bagaimana Pemda Jakarta sangat serius melawan tentang pengaruh buruk narkoba. Mengumumkan kepada massa melalui para jurnalis ini, mari kita bersama-sama perang melawan narkoba. Tetapi pada saat yang bersamaan, pada saat jumpa pers itu, suguhannya adalah minuman keras. Menurut saya ibaratnya begitu gitu loh. Bagaimana mungkin Anda mengkampanyekan PSBB, mari kita jaga jarak, social distancing diperketat gitu loh. Tapi Anda sendiri membuat forum di mana di situ berdesak-desakan, ada banyak sekali orang. Ini kan lucu, tidak masuk akal gitu loh. Oke ya, oleh karena itulah ini saya kira perlu dievaluasi ya untuk Pak Anies sendiri dan para pemilik otoritas terkait di Jakarta. Ke depan ketika melakukan pengumuman informasi kepada para jurnalis, saya kira sangat mudah mengatasinya, sangat mudah solusinya terkait dengan COVID-19 ini, di mana kita harus menjaga jarak. Kalaupun dipaksa harus bertemu, berkumpul dalam satu ruangan, apa susahnya kemudian mengatur jarak yang sebagaimana ditentukan, jarak sebagaimana direkomendasikan terkait wabah ini. Ataupun kalau tidak, apa susahnya pada era digital ini? Bisa apa yang dilakukan oleh Pak Presiden Jokowi itu saya kira sangat praktis, sangat mudah. Beliau tinggal telekonferensi melalui media sosialnya. Kemudian itu sudah menjadi sebuah pernyataan resmi yang bisa diliput oleh seluruh media, bahkan tidak hanya yang di Jakarta. Atau kalau mau langsung bisa melalui telekonferensi lah, ada banyak aplikasi digital yang bisa menyiarkan itu. Nah, itu ya saya kira evaluasinya adalah pertama pihak pemerintah daerah DKI Jakarta harus mengevaluasi ini. Kalau tidak ingin menjadi bulan-bulanan publik dan sindiran bodoh orang yang melihatnya. Jangan kita kampanye, mari kita melakukan social distancing, tapi Anda sendiri mengkampanyekannya itu dengan melanggar aturan itu. Kita berkuar-kuar, mari kita join narkoba, tapi Anda sambil minum minuman keras di meja. Ini kan lucu. Gitu. Yang kedua, bagi para pemilik media, saya kira keselamatan wartawan Anda jauh lebih penting daripada sebuah berita yang akan diunggah. Karena ini akan mempertaruhkan nyawa para jurnalis, keluarganya, dan orang-orang di sekitarnya. Juga karyawan Anda di kantor Anda. Oleh karena itulah, saya kira semua pihak hari ini harus mentaati anjuran negara. Mentaati perintah negara untuk menekan penyebaran dari COVID-19 ini. Apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam setiap etapa, setiap proses menyikapi penanganan dan menyikapi perkembangan COVID-19 di negara ini adalah sebuah sikap yang sangat bagus dan layak untuk dicontoh oleh semua pihak. Sekedar membagikan informasi, sekedar mengumumkan kebijakan negara bisa dilakukan dengan telekonferensi, bisa dilakukan dengan membuat rekaman video sendiri di istana yang kemudian disebarkan melalui kanal-kanal media sosial. Saya kira itu kritik saya terhadap jumpa pers yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan di Jakarta beberapa hari kemarin sebelum memperlakukan PSBB di Jakarta ini. Mudah-mudahan kita semua, apalagi para pejabat, harus bisa memberikan dan bisa menjadi contoh yang baik bagi masyarakatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.